Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk generasi Indonesia di masa depan. Kali ini kita akan berbagi video tentang bagaimana cara menghitung kursi pada pemilu 2019. Nah, yaitu menggunakan sistem Centelink yang ini sebenarnya adalah sistem yang diperkenalkan oleh Andre Centelink, tapi kita hari ini tidak akan membahas tentang sejarah Centelink itu, melainkan kita lebih fokus kepada bagaimana cara menghitungnya, karena Centelink ini adalah merupakan atau nama lain cara menghitung dengan pembagian bilangan ganjil. Saya sudah buatkan contoh. Anggap saja peserta pemilu hanya diikuti oleh 4 partai, yaitu partai A, partai B, partai C, dan partai D. Nah, dan jatah kursi atau kuota kursi yang akan dibagikan itu hanya 5 kursi. Nanti akan kita lihat bagaimana cara menghitung perolehan kursi pertama, kursi kedua, kursi 3, dan kursi keempat dan kursi kelima dengan sistem Centelink yang akan dipergunakan pada pemilu 2019 nanti. Nah, sahabat-sahabat Indonesia, ini adalah tabel contoh cara menghitung perolehan kursi dengan menggunakan sistem Centelink yang akan dipakai pada pemilu 2019. Nah, kita ambil contoh saja, partainya adalah hanya 4 partai. Kita namakan partai itu adalah partai A, partai B, partai C, dan partai D. Kemudian jumlah yang diperebutkan adalah 5 kursi. Kita buatkan tabel seperti ini tabelnya. Jadi sahabat-sahabat Indonesia, ini kita buatkan tabel seperti ini. Nah, anggap saja misalkan kita contoh langsung, partai A mendapatkan perolehan suara yaitu sebanyak 30.000. Partai B mendapatkan 18.000 suara, partai C 9.000, dan partai D 6.300. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung perolehan kursi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan menggunakan metode Centelink? Oke, langsung saja. Yang kita tahu, Centelink merupakan sistem yang caranya adalah cara perolehan kursinya yaitu dibagi dengan bilangan ganjil. Nah, jadi dari 4 partai ini itu dibagi 1. Semua hasil perolehan suara dibagi 1. Di sini kita tahu ada partai A mendapatkan 30.000, partai B 18.000, partai C 9.000, partai D 6.300. Sekarang kita akan mencari siapa yang akan mendapatkan kursi pertama. Oke, jadi suara terbanyak dari pembagian hasil pembagian 1 itulah yang akan mendapatkan kursi pertama. Jelas di sini adalah partai A. Nah, partai A berarti mendapatkan kursi pertama, atau kursi pertama didapatkan oleh partai A dengan jumlah perolehan suara yaitu 30.000. Nah, sekarang kita akan menghitung perolehan kursi kedua. Dengan catatan, karena partai A sudah mendapatkan 1 kursi, itu artinya partai A akan dibagi 3. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan partai yang lain? Partai yang lain tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Oke, kita langsung dibagi 3, partai A dibagi 3 menjadi 10.000. Nah, jadi untuk perolehan kursi kedua, penghitungannya adalah dari partai A dengan jumlah 10.000, partai B 18.000, partai C 9.000, partai D 6.300. Perolehan suara terbanyak itulah yang akan dihitung dan mendapatkan kursi kedua. Jadi betul sekali, itu adalah partai B. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa sahabat-sahabat Indonesia untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, kemudian klik tombol lonceng. Dengan begitu sahabat-sahabat Indonesia akan pertama mendapatkan notifikasi
video yang akan saya buat, karena kita di depan juga akan membahas tentang bagaimana sistem pemilu dan yang lain-lainnya. Oke, kembali lagi ke penghitungan kita. Materinya adalah tadi ya, partai suara perolehan terbanyak itu akan otomatis mendapatkan kursi kedua. Ya, itu artinya diperoleh oleh partai B. Selanjutnya kita akan menghitung perolehan kursi ketiga. Nah, untuk perolehan kursi ketiga, cara menghitungnya adalah partai B dulu kita bagi 3, yaitu dengan jumlah 6.000. Sama seperti partai A, karena partai B sudah mendapatkan kursi, gitu ya. Nah, itu artinya berarti sekarang kita untuk menghitung perolehan kursi ketiga, yaitu 10.000 partai A, partai B 6.000, partai C 9.000, partai D 6.300. Partai dengan jumlah perolehan suara terbanyak adalah ya partai A. Itu artinya kursi ketiga didapatkan oleh partai A dengan jumlah suara 10.000. Selanjutnya kita akan menghitung perolehan kursi keempat. Kursi keempat, tapi sebelum itu kita bagi terlebih dahulu. Berarti partai A sudah dibagi menjadi dibagi 5. Nah, 6.000. Berarti partai A karena sudah mendapatkan 2 kursi, artinya partai A dibagi menjadi 5. Jadi partai A dibagi 5. Nah, bagaimana dengan partai B? Partai B masih tetap karena baru mendapatkan 1 kursi. Partai C dan partai D tetap dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sekarang kita menghitung untuk kursi keempat. Kursi keempat berarti partai A 6.000, partai B 6.000, partai C 9.000, partai D 6.300. Untuk kursi keempat berarti itu didapatkan oleh partai C, karena partai C dalam hal ini mendapatkan suara 9.000, jadi lebih banyak dibandingkan dengan partai A yang sudah dibagi 5 6.000, partai B 6.000 dan partai D 6.300. Nah, sekarang kita berarti ke cara menghitung kursi terakhir yang kelima. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa untuk dibagi terlebih dahulu yang mendapatkan kursi sebelumnya, yaitu partai C. Partai C berarti dibagi 3. 3.000. Artinya partai C akan bertarung di angka 3.000. Oke, untuk kursi kelima berarti kita dapatkan partai A menjadi 6.000, partai B 6.000, partai C 3.000, partai D 6.300. Jadi kursi kelima didapatkan oleh partai D dengan jumlah 6.300. Nah, kalau dihitung total dengan sistem Centeling berarti partai A mendapatkan 2 kursi, partai B mendapatkan 1 kursi, partai C 1 kursi, partai D 1 kursi. Jadi intinya adalah dibagi 1 jumlah perolehan suara peserta pemilu 2019. Dibagi 1 suara terbanyak itu akan mendapatkan 1 kursi. Kemudian kursi kedua berarti partai yang sudah mendapatkan kursi sebelumnya itu dibagi 3. Nah, artinya hasil pembagian 3 itulah yang kemudian dihitung dengan partai yang lain. Itu intinya seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Indonesia, itu tadi cara menghitung perolehan kursi dengan menggunakan metode Centeling yang akan dipergunakan pada pemilu 2019. Intinya adalah cara menghitung Centeling itu dibagi dengan bilangan ganjil, bilangan 1, bilangan 3, bilangan 5 dan seterusnya sampai perolehan kursi itu habis selesai. Nah, kursi atau partai yang sudah mendapatkan kursi pembagian itu akan naik bagiannya. Tadi contoh adalah partai A yang sudah mendapatkan kursi, otomatis dia akan dibagi 3, 30.000 dibagi 3 menjadi 10.000. Artinya dia akan dihitung
10.000, bukan lagi 30.000. Nah, partai yang belum mendapatkan kursi tetap akan dihitung bagi satu. Setiap partai yang sudah mendapatkan kursi, sebelum kita menghitung siapa yang akan memperoleh kursi selanjutnya, dibagi terlebih dahulu sesuai dengan perolehan kursi sebelumnya. Jadi itu video kita kali ini. Semoga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat Indonesia. Tetap selalu menjadi yang terbaik untuk bangsa kita, karena kita adalah generasi pewaris dari bangsa kita sendiri. Selalu berbahagia, selalu bermanfaat dalam setiap langkah kita. Jadilah pemimpin di masa depan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.